Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada sore hari ini gua akan membuat sebuah tutorial menggunakan sensor proximity atau sensor infrared. Sensor infrared ini merupakan salah satu sensor yang paling banyak digunakan di dunia industri, umumnya microcontroller ya, yang mana prinsip kerjanya ketika dia membaca sebuah obstacle atau halangan, dia akan mengirimkan sinyal ke microcontroller dan microcontroller akan mengeksekusi dengan mengeluarkan output. Seperti ini contohnya. Oke, kita bahas satu persatu dulu dari sisi sensornya. Jadi sensor proximity ini memiliki 3 buah pin, yang mana masih ini ya, kok masih kurang jelas, tunggu sebentar. Yang mana ada VCC, ground, dan juga output. VCC, ground, dan juga output ya. Jadi di sini akan saya bacakan kodenya saja ya, kode warna kabel. Teman-teman bisa cocokkan dari sisi kanan kirinya nanti. Jadi di sini VCC adalah kabel warna putih, kemudian ground itu kabel warna abu-abu, dan juga output adalah kabel warna ungu ya, kabel warna ungu. Jadi tidak boleh salah meletakkannya di Arduino, tidak boleh salah meletakkannya. Kabel warna yang VCC harus diletakkan di 5 volt, yang ground harus diletakkan di ground, dan juga data itu saya letakkan di pin 8 dari Arduino. Pin 8 dari Arduino. Jadi prinsip kerjanya begini, ketika si sensor ini mendapatkan obstacle atau sebuah halangan, maka pin 8 akan mengirimkan sinyal high ke microcontroller, kemudian microcontroller akan mengaktifkan pin 13 serta menghidupkan sebuah buzzer. Jadi prinsip kerjanya mirip seperti tombol pas button, dan codingannya juga hampir sama seperti tombol pas button, hanya saja ini proses aktivasinya menggunakan sebuah obstacle ya, atau halangan. Nah, jadi ketika sensor infrared ini atau proximity sensor ini membaca sebuah halangan di depannya ya, dengan sensitivitas tertentu yang bisa kita adjustment, bisa kita setel, maka dia akan mengirimkan sinyal high ke microcontroller, dan microcontroller dalam hal ini Arduino akan mengeksekusi sinyal tersebut dengan perintah digital write LED high. Oke, seperti biasa kita coba langsung kupas di codingan. Codingannya sangat sederhana, seperti codingan button ya. Kalau teman-teman punya aplikasi Bluino Loader, tinggal dibuka itu pada folder button, kurang lebih sama. Jadi di sini pertama mendeklarasikan constant integer sensor proximity pada pin 8 seperti biasa. Kemudian integer LED pada pin 13. Dan seperti biasa kita setting di void setup itu LED sebagai output dan sensor proximity sebagai input. Kemudian di void loop kita mendeklarasikan hasil sama dengan digital read sensor proximity. Jadi ketika sensor proximity mengirimkan sinyal high, maka itu adalah hasil ya. Itu adalah hasil. Jadi, dan di sini kita gunakan logika pemrograman if hasil
sama dengan low, maka digital write let high. Jadi maksudnya gini, ketika si sensor ini mendapatkan obstacle, dia akan mengirimkan sinyal low ke microcontroller ya. Nah, kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya, if hasil sama dengan high. Nah, jadi ketika tidak ada obstacle yang dibaca oleh sensor, maka dia akan menginstruksikan pin 13 menjadi low ya. Jadi kurang lebih seperti itu pemrogramannya. Jadi prinsip kerjanya hampir mirip seperti sensor ultrasonik ya. Hampir mirip seperti sensor ultrasonik, cuman bedanya kalau sensor ultrasonik dia membaca sebuah nilai. Jadi kalau kita tampilkan di LCD, maka sensor ultrasonik akan menampilkan nilai pembacaan jarak ya. Kalau ini dia hanya menampilkan high atau low ya. Hanya dua kondisi. Jadi benar-benar dia berfungsi sebagai sensor digital. Hanya dua kondisi ya. Jadi dia hanya membaca kondisi high atau low. Oke, sekarang pertanyaannya, digunakan untuk aplikasi apa sensor ini? Banyak ya. Salah satunya adalah sensor parkir ya. Karena dia hanya membaca high atau low, mungkin ini bisa lebih efektif ketimbang kita menggunakan sensor ultrasonik. Tapi jika kita gunakan sensor ini untuk water level sensor, maka dia akan terlalu kasar proses switchingnya. Karena kalau sensor ultrasonik kan dia bisa ada pembacaan, range pembacaan yang dimana pump tidak hidup. Kemudian sensor ini juga cocok diletakkan di pintu-pintu otomatis ya, pintu otomatis. Jadi mungkin teman-teman pernah masuk ke mall, ada pintu yang membuka sendiri gitu kan. Ketika pintu itu didekati, ya kurang lebih sensor inilah yang digunakan, sensor proximity. Kemudian apalagi misalnya masuk ke mall yang ada blower anginnya, ketika kita pas di depan pintu maka blower anginnya hidup, kurang lebih sensor ini juga yang digunakan. Oke teman-teman, sangat mudah pemrogramannya, menggunakan tanpa library ya. Kita memprogram dengan logika high low, menggunakan program button juga bisa. Saya rasa cukup. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.